Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan. Bapak Ibu, Anda sedang berada pada acara Indo Defense 2025 Expo dan Forum. Hadirin berbahagia, saat ini kita tengah menyaksikan Kartika Orkestra Tentara Nasional. Kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Yang adanya berpeganglah tangan kehadiran yang Maha Pencipta, atas anugerahnya tanah nirmala. Ku dengar bisikmu di kesyahduan seruling, kala malam yang hening menggoda jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti, dan aku pun berseru cinta Indonesia. Padamu betakan menyatu, padamu betakan setia membela, harta dan tempat darah kesuci mulia. Indonesia ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyahduan saat seruling, kala malam yang hening menggoda jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti, dan aku pun berseru mentari pagi sinar
Capailah angan dengan segenap rasa. Demi kedamaian dalam kasih abadi sepanjang masa. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, oh, oh. Cinta Indonesia, para bumi takkan menyatu, para bumi takkan setia. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku. Oh, wae, wae, cinta Indonesia, para bumi takkan menyatu, para bumi takkan setia. Cinta negeriku, kau bangkitkan semangat hidup selalu. Oh, oh, oh. Indonesia. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kami ucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto. Juga para tamu undangan lainnya, selamat datang di acara pembukaan Indo Defense 2025 Expo dan Forum. Mengawali acara, mari bersama-sama kita menundukkan kepala, menenangkan hati, memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dipimpin oleh Bapak Zetri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang mulia dan hadirin yang terhormat, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa, semoga Tuhan Yang Maha Esa merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan adanya pameran Indo Defense Expo dan Forum, semoga dapat menghasilkan kesepakatan kerjasama yang konkret antara pemerintah, industri, dan akademisi untuk lebih memperkuat ekosistem pertahanan sehingga Indonesia dapat mewujudkan industri pertahanan yang mandiri, maju, dan kompetitif secara global. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Mulia, jadikanlah acara ini sebagai refleksi nyata komitmen kami bangsa Indonesia terhadap modernisasi, pertahanan, dan stabilitas global. Berikanlah kelancaran dan kesuksesan bagi Indo Defense Expo dan Forum, agar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan industri pertahanan, baik secara nasional maupun internasional. Ya Allah, Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Terimalah amal bakti kami, ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama laporan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Syafri Syamsuddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Laporan kesiapan opening ceremony Indo Defense 2025 Expo. Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat, pada hari ini tanggal 19 Juni tahun 2025, izinkan saya Menteri Pertahanan melaporkan kesiapan Indo Defense 2025 sebagai berikut. Tema penyelenggaraan Indo Defense adalah Defense Partnership for Global Peace and Stability yang dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 14 Juni tahun 2025 dan diikuti oleh 1.180 peserta eksibisi dengan konfirmasi kehadiran dari 42 negara sahabat melalui 659 perusahaan asing dan 121 produsen di dalam negeri. Adapun menteri, wakil menteri, dan panglima kepala staf dari negara sahabat yang hadir sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Pertahanan Brunei Darussalam. 2, Menteri Pertahanan Dapa Korea. 3, Menteri Pertahanan Bosnia. 4, Menteri Pertahanan Papua Nugini. 5, Menteri Pertahanan Republik Timor Leste. Panglima Brunei Darussalam. Panglima Republic of Seychelles. Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Republik Vietnam, Ketua Gabungan Kepala Staf Kerajaan Saudi Arabia, Kepala Staf Gabungan Republik Demokratik Timor Leste, Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Papua Nugini, Wakil Kepala Staf Pertahanan Italia, Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata Kamboja, Wakil Kepala Staf Republik Turki, Komandan Pasukan Darat Republik Iran, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut dan Angkatan Udara Kamboja, Deputy Chief of Staff Vietnam, dan Kepala Staf Angkatan Laut Sri Lanka. Indo Defense saat ini akan menunjukkan kepada masyarakat luas berbagai produksi industri pertahanan antara lain dari PT Pindad, yaitu Maung MV3 EV, Rampur Harimau, dan senjata SS3. PT PAL dengan produksi frigate Merah Putih, kapal bantu rumah sakit, dan landing platform deck, serta modernisasi F-15 yang akan dilaksanakan oleh PT DI. PT LAN dengan produksi Unmanned Aerial Vehicle, Combat Management System, motorcycle, dan beca listrik. Adapun produksi industri pertahanan dari luar negeri yang akan dipamerkan pada Indo Defense ini adalah antara lain Sukhoi 57 dari Rusia, sistem radar Aselsan
ALP-300G dari Turki dan pesawat tempur Rafale dari Prancis. Selain itu, Indodefense juga dikelar berbagai produksi non-alutsista seperti peralatan penanggulangan bencana alam dan kebutuhan kedaruratan lainnya. Secara khusus dilaporkan kepada Bapak Presiden, dalam Indodefense banyak produksi mulai diawaki oleh generasi putra-putri anak bangsa yang memiliki semangat nasional teknokrat Indonesia. Ini menunjukkan era kebangkitan generasi teknokrat modern di Indonesia. Kami laporkan bahwa kadet mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Pertahanan telah tampil meraih medali emas dalam ajang Lomba Korea Internasional pada tahun 2024 dengan proyek inovatif di Korea baru-baru ini. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Wakil Presiden ke-6 Bapak Jenderal Purnawirawan Trisutrisno, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, dan Ketua BPK RI bersama wakilnya. Juga kami ucapkan terima kasih atas kehadiran para Menteri Kabinet Merah Putih dan para Kepala Badan, Panglima TNI, Kapolri, dan para Kepala Staf Angkatan yang berkenan hadir pada hari ini. Demikian laporan kesiapan, dan selanjutnya dimohon kesediaan dengan hormat Bapak Presiden untuk membuka Indodefense 2025 Expo pada hari ini. Terima kasih, laporan selesai. Penguatan alutsista bukan hanya tentang jumlah atau teknologi semata, tetapi juga tentang membangun kepercayaan diri bangsa dalam menjaga kedaulatan di laut, darat, dan udara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia dan sesepuh TNI, Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno, Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI Ibu Ismayatun beserta Wakil Ketua BPK
Saudara Budi Priyono, para Menteri Koordinator, Menteri, dan anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, yang tidak saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, beserta Kepala Staf Angkatan yang hadir, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Madya TNI Teddy Rizali Hadi, Gubernur DKI Jakarta yang saya hormati Saudara Pramono Anung, distinguished guests from friendly countries, Ministers of Defense, Deputy Ministers of Defense, Commanders of the Armed Forces, Chief of Staff of the Armed Forces, distinguished guests, ambassadors, CEOs of participating companies, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk hadir di acara yang baik ini. Saudara-saudara, terima kasih atas kehormatan diberikan kepada saya diundang untuk membuka Expo ini. Expo ini dimaksud untuk memberi kesempatan bagi industri pertahanan dalam negeri, industri pertahanan negara-negara sahabat, dunia akademisi di Indonesia, semua unsur-unsur pimpinan politik dan kemasyarakatan, dan tentunya generasi muda Republik Indonesia untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sains, khususnya di bidang pertahanan. Saudara-saudara sekalian, keselamatan suatu bangsa harus dijamin oleh pertahanan suatu bangsa. Tidak ada bangsa yang waras yang menghendaki perang. Perang adalah kegiatan manusia yang destruktif. Perang adalah menimbulkan kehancuran. Tapi sejarah manusia mengajarkan bahwa suatu bangsa yang tidak mau investasi terhadap pertahanannya sendiri, biasanya kedaulatannya dirampas. Biasanya kemerdekaannya dirampas. Biasanya bangsa itu menjadi bangsa budak. Ini adalah ajaran sejarah. Karena itu,
bangsa Indonesia dari awal mengatakan bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Tapi bangsa Indonesia lebih cinta perdamaian, lebih cinta kemerdekaan. The nation of Indonesia, from its earliest beginnings, declares that Indonesia loves peace, but we love independence more. The lesson of history have taught all of us, that a nation that does not want to invest in its defense usually will experience their independence being stolen away, will experience the nation being subjugated to the will of others, witnessing the wealth of the nation being stolen. This is the lesson of humankind. Therefore, defense is a necessity. Defense is one of the guarantors of freedom and prosperity. Pertahanan adalah salah satu jaminan terhadap kemerdekaan dan kesejahteraan. Sejarah kita sendiri telah mengajarkan kepada kita bahwa ratusan tahun negara kita diduduki oleh bangsa-bangsa lain, diduduki, dan rakyat kita, masyarakat kita, budaya kita, politik kita dihancurkan dan kita menjadi milik bangsa lain dan kekayaan kita diambil. Baru ada suatu riset beberapa minggu lalu yang menceritakan kepada kita bahwa selama Belanda menjajah kita, Belanda telah mengambil kekayaan kita senilai dengan uang sekarang senilai 31 triliun US dollar. Produksi domestik bruto kita sekarang adalah 1,5 triliun US dollar. Berarti kekayaan yang telah diberikan atau diambil dari bangsa Indonesia adalah sama dengan mungkin 18 kali seluruh produksi bangsa Indonesia, 18 kali GDP kita, atau sama dengan kurang lebih 144 tahun anggaran kita 140 tahun. Dan selama Belanda menduduki Indonesia, Belanda telah menikmati GDP per kapita nomor 1 di dunia. Saudara-saudara sekalian, apa yang itu mengajarkan kepada kita? Mengajarkan kepada kita, kalau kita sekarang berhasil menjaga kekayaan kita, mungkin GDP per kapita kita juga salah satu yang tertinggi di dunia, dan hampir semua lembaga-lembaga ekonomi dunia sudah meramalkan bahwa ekonomi Indonesia, our defense outlook is a posture of defense, a defensive posture. We have no external interest, and we do not aspire to have.
We live in a smaller, has a lot of our people living in poverty and hunger. That's why we want to concentrate in lifting our people from poverty, eradicating hunger, bringing education to all our children. But we realize that we must have a strong defense. There is an ancient saying in Asia, if you are wealthy, you must be strong. If you are wealthy and not strong, very soon you will not be wealthy. And this is what we've experienced. Even now, we experience many violations of the law inside our country. Thank you very much for your attention. Thank you very much for your presence. I hope everybody will enjoy this defense. As a former soldier, I wish I can spend more time here, but I have other responsibilities, especially that of taking care of the poor and the hungry. Saya kira demikian saudara-saudara sekalian, karena banyak tamu-tamu, saya minta izin menghormati tamu-tamu, karena itu sifat bangsa Indonesia, selalu menghormati tamu. Jadi karena banyak tamu, saya bicara dalam bahasa Inggris. Minta maaf. Kita sangat hormat sama tamu. Saking hormatnya, ada tamu yang ratusan tahun nggak mau pergi dari Indonesia. Terpaksa kita harus bertempur. Tapi saya katakan, saya tegaskan, bagi kita, perang itu adalah yang terakhir. Kita perang hanya kalau terpaksa. Tapi kalau terpaksa, kita punya ajaran daripada nenek moyang kita. Lebih baik kita mati daripada dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau disuruh-suruh oleh siapapun. Kita akan hormat semua negara. Kita akan hormat mereka. Kita akan kerjasama dengan mereka. Dan kita harus beri contoh kepada semuanya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Salve. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Mohon mendampingi Menko Polkam dan Menhan untuk kepala negara melakukan pemindaian tangan menggunakan hand gesture for detonate bomb, karya kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Di mana? Bapak, kami akan pandu dalam hitungan mundur. 3, 2, 1. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini, Rabu 11 Juni 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, membuka Indo Defense Expo dan Forum tahun 2025. WICE Malaysia dan SIIF Republik Korea tahun 2024. Para kadet mahasiswa Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Mohon berkenan Presiden
Presiden Republik Indonesia selanjutnya membuka peluncuran produk tindak kendaraan MV3 EV. Tetap didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pertahanan. Yes, sir. Yes, sir. My brother. No problem. Good luck.
Presiden Republik Indonesia selanjutnya berkenan membuka peluncuran produk pindad kendaraan MV3 EV. Tetap didampingi oleh Menko Polhukam dan Menhan. Hadirin, kita saksikan bersama penandatanganan Bapak Presiden di atas plat MV3 EV bernama Pandu. Hadirin, lebih meriah lagi tepuk tangannya. Hadirin sekalian, dengan ini Pandu resmi diluncurkan. MV3 Tactical EV merupakan kendaraan taktis 4x4 elektrik. Produk pengembangan PT Pindad berbasis platform MV3 yang sebelumnya telah dikembangkan menjadi berbagai varian seperti MV3 Garuda Limousine, kendaraan resmi kepresidenan, dan juga Maung MV3 berbagai varian yakni Tangguh Spartan, Jelajah, serta Komando. Kehadiran MV3 Tactical EV menegaskan komitmen PT Pindad sebagai industri pertahanan yang terus berinovasi dan berbasis teknologi hijau. Diberi nama Pandu diambil dari tokoh Wira Carita Mahabharata sebagai perintis atau yang pertama, dan diharapkan dapat memandu pengembangan kendaraan listrik nasional untuk masa depan. Dengan demikian, acara pembukaan Indo Defense 2025 Expo dan Forum telah selesai. Hadirin sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Bendera negeriku berkibarlah. Selamat siang, kami tunjukkan kepada para mitra CEO Direktur yang akan melaksanakan penandatanganan kontrak bersama agar segera menuju Hall D. Kami ulangi, kepada para CEO atau Direktur yang ditunjuk untuk melaksanakan penandatanganan kontrak bersama agar sekarang juga menuju Hall D. Terima kasih. Selaraskan keadilan bagi
Bangkitkan